Pemecatan massal guru honorer di DKI Jakarta akibat kebijakan cleansing menuai perhatian masyarakat luas. Tercatat sebanyak 107 guru honorer melapor bahwa kontraknya diputus sepihak secara mendadak saat sekolah memulai tahun ajaran baru. Lalu apa solusi atas masalah ini? Kita akan membahasnya bersama Budi Awaludin, PLT Kadisdik DKI Jakarta dan guru honorer terdampak cleansing Andi Febriansyah. Selamat malam Pak Budi dan juga Mas Andi, apa kabar? Selamat sore Mbak Ayu, Mas Andi, Ya, apa selamat kabar? sore Mbak Ayu. Oke, baik. Ya Pak, selamat sore. Ya, Baik, Budi. selamat sore Bapak-Bapak. ya. Saya ingin ke Mas Andi terlebih dahulu. Mas Andi, sebagai salah satu guru honorer yang terdampak kebijakan cleansing, bisa Anda ceritakan tidak bagaimana kronologinya ketika Anda mendapatkan informasi bahwa Anda sudah diberhentikan? Terima kasih Mbak Ayu. Jadi pada tanggal 5 Juli itu di awal masuk sekolah kita di ajaran baru, kami mendapatkan kabar dari Jakarta Utara, kawan saya terdampak cleansing dari broadcast yang di dalamnya itu dicantumkan juga cleansing, ada cleansingnya atas temuan BPK. Nah di sini ternyata temuan itu banyak sekali terjadi. Akhirnya saya dan P2G berinisiatif untuk menghimpun berapa banyak korban guru yang terkena atau berdampak cleansing tersebut. Oke, Mas Andi, tapi saya mau konfirmasi dulu, jadi pemberitahuannya melalui WhatsApp ya? Ya, dari broadcast WhatsApp dan akhirnya menjurus pada surat. Dan di dalam surat, di surat itu tidak ada nomor surat tersebut, sehingga bersifatnya sepihak saja. Sehingga guru-guru ini dipaksa untuk mengisi ataupun kepala sekolah mendata. Sejak hari apa Mas diterimanya surat itu? Itu sudah bergulir Mbak, sejak awal pelajaran baru itu. Dan sampai sekarang juga masih banyak yang laporan kepada saya, guru-guru yang terdampak cleansing. Kami menemukan mengambil sampel secara door to door manual itu 107 terdampak cleansing, yang akhirnya kita limpahkan kepada LBH Jakarta yang membuka posko pengaduan lebih luas agar semuanya bisa terdata. Oke. Baik, saya ingin ke Pak Budi. Pak Budi, saya ingin minta tanggapannya terkait kronologi yang tadi dialami oleh Mas Andi. Ada pemecatan secara sepihak, PHK secara sepihak dari WhatsApp, kemudian ada surat yang menyatakan 107 guru honorer di Jakarta diberhentikan karena kebijakan cleansing. Kenapa Pak Budi ini tiba-tiba? Iya, jadi pertama tadi Mas Andi itu bukan guru ya, Mas Andi bukan guru honorer ya, kalau nggak salah temannya terkena. Saya seorang guru. Mas Andi guru honorer. Saya seorang guru Pak, mohon maaf. Saya seorang guru. Guru honorer yang terkena terdampak, ya? Iya, betul Pak Budi. Saya dan semuanya pasti akan terkena. Oke, baik. Silakan Pak Budi. Jadi gini, istilah cleansing data, ya, yang merupakan temuan TLHP BPK itu adalah istilahnya adalah cleansing data itu adalah verifikasi dan juga identifikasi data, dan saat ini verifikasi dan identifikasi data honorer. Nah, jadi kita diminta untuk cleansing data dalam TLHP BPK tersebut. Perlu saya jelaskan kondisinya saat ini ya, kondisi guru. Guru di DKI Jakarta itu untuk guru ASN itu jumlahnya ada 36.000 ya. Itu terdiri dari PNS dan juga guru P3K. Lalu ada KKI, kontrak kerja individu. Nah, kontrak kerja individu ini adalah guru honorer yang dibiayai oleh Pemda, yang direkrut sesuai dengan aturan dan ketentuan, ya, dan juga digaji sesuai dengan ketentuan. Nah, ini ada guru honorer Pemda yang digaji oleh Pemprov DKI Jakarta. Lalu ada guru honorer yang diangkat oleh kepala sekolah, ya, diangkat oleh kepala sekolah dengan menggunakan dana BOS, ya, yang tentunya di dalam perekrutannya
sebagian besar dalam perekrutannya itu tidak sesuai ketentuan, ya, subjektivitas kepala sekolah, bahkan ada juga yang memang koleganya kepala sekolah juga di dalamnya, ya, dan ini tidak sesuai ketentuan dan tidak mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan. Oke. Kenapa tidak rekomendasi Dinas Pendidikan? Dari tahun 2017, ya, kami sudah mengingatkan kepala sekolah jangan mengangkat guru honorer, ya. Ini juga beriringan dengan berbagai peraturan Permendagri yang mengatur bahwa tidak boleh mengangkat honorer, lalu Undang-Undang Nomor 20 juga, dan kita diberikan batas waktu untuk guru honorer, penataan guru honorer ini sampai 2024. Oke. Nah, kenapa ada temuan TLHP BPK? Karena di dalam TLHP BPK tersebut ada 4 kriteria dalam penggunaan dana bos sesuai dengan Permendikbud. Yang pertama, mereka bukan ASN. Yang kedua, tidak terdata dalam Dapodik, harus terdata dalam Dapodik. Yang ketiga, adanya NUPTK. Yang keempat, ya, Baik. mereka tidak ada tunjangan guru. Nah, Baik. dari 4 kriteria ini ada 2 yang tidak terpenuhi, yaitu data Dapodik dan juga NUPTK. Itulah akhirnya menjadi temuan. Nah, sekarang gini, kondisi kenapa adanya pemutusan hubungan kerja. Nah, ini yang penting nih, Mbak. Pemutusan hubungan kerja antara kepala sekolah dan guru honorer ini disebabkan karena pada saat guru honorer pada mata pelajaran tersebut, ya, guru honorer pada mata pelajaran tersebut di sekolah tersebut berlebih. Jumlah kondisinya berlebih nih, Mbak. Ya, kondisinya berlebih sehingga kepala sekolah Oke. otomatis karena mereka melakukan hubungan kerja, ya memutus hubungan kerja. Gitu loh. Baik. Nah, jadi karena berlebih, kondisinya berlebih inilah maka kepala sekolah memutus karena sudah ada P3K nih yang Baik. masuk dalam mata pelajaran tersebut. Oke. Ya, Oke. sehingga lebih. Baik. Kalau nggak diputuskan, Mbak. Baik. maka Pak Budi, saya menangkap ini rebut bahwa kami. ini sebenarnya ada misadministrasi ya di sini ya untuk guru honorer dan perekrutannya. Saya coba ingin konfirmasi dulu ke Mas Andi. Mas Andi, Anda ini direkrutnya dari kepala sekolah langsung atau Anda direkrut dari dinas? Tidak benar, itu tidak benar dikatakan sama Pak Budi. Dari 107 sampel guru yang kami terima, 76%-nya itu sudah memiliki Dapodik, bahkan sudah memiliki NUPTK, dan dia diklinising ataupun dipecat secara sepihak hari itu juga. Dan perekrutan sekolah, memang saya nerima dari bahwa sekolah ini membutuhkan guru mata pelajaran tertentu. Lah, kita ini nggak ada ikatan dengan kepala sekolah. Kita bukan sanak famili kepala sekolah, itu sangat kontradiktif dengan kejadian di lapangan. Itu satu. Yang kedua, yang tadi saya bilang, banyak guru yang sudah terdata di Dapodik, sudah memiliki Dapodik dan NPTK. Dan saya jelaskan masalah KKI, saya ikut tes KKI itu 2023. Dan itu websitenya sangat amburadul. Tidak akuntabilitas, tidak transparansi, dan itu berkali-kali saya ikut tes akunnya, websitenya sangat berantakan. Bahkan saya sampai membuat petisi waktu itu. Karena apa? Karena perekrutan itu aneh bagi saya. Kenapa formasi yang dibuka, yang sudah KKI itu ikut daftar, sehingga seolah-olah ini seperti perekrutan KKI ini cuma formalitas saja. Saya ikut loh dalam KKI tersebut. Kalau bisa, yang dari 107 itu di-KKI-kan dulu untuk proses penataan, biar kami ikut dalam seleksi P3K. Dapodik saya nonaktif, Mbak Ayu. Oke. Nonaktif Dapodik saya. Saya sudah ke dinas menanyakan pada PTK. Kenapa Dapodik saya nonaktif? Coba dong, tolong diusahakan agar aktif lagi. Sebagai saya diakui sebagai guru di sekolah tersebut. Karena kalau tidak ada Dapodik, sudah tidak nonaktif, gimana saya bisa mengisi nilai rapot siswa? Gimana saya bisa ikut tes seleksi P3K? Saya sudah berkali-kali, saya sudah ke dinas, sudah ke Sudin. Baik. Tapi apa jawabannya? Seperti itu, Mbak Ayu. Oke, baik. Tadi kita akan minta tanggapan dari Pak Budi terkait dengan tadi pernyataan dari Mas Andi bahwa 76% sebenarnya ini adalah orang-orang yang sudah terdaftar di dinas dan sudah memiliki nomor induk. Tapi pemirsa jangan kemana-mana, kita akan jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita akan melanjutkan dialog pada sore hari ini. Saya ingin langsung saja ke Pak Budi. Pak Budi, saya minta tanggapannya terhadap pernyataan dari Mas Andi tadi bahwa sudah ada nomor Dapodik dan juga rekan-rekan dari Mas Andi yang mengalami pemecatan karena cleansing ini juga sudah ada yang melewati tes-tes di distrik. Ini kenapa? Masalahnya ada di mana Pak Budi? Kalau misalkan tidak terdaftar di distrik, ini nomor Dapodiknya dari mana? Iya, Dapodik. Jadi dari guru honorer ini kami ya benar ada juga yang punya Dapodik ya 1683 di saat mereka mengajar di swasta ya kan. Lalu mereka bisa mendapatkan Dapodik tuh ya kan. Nah, setelah itu. Tapi untuk NUPTK hampir sebagian besar mereka tidak punya NUPTK. Seperti itu. Karena perekrutan guru honorer ya itu dilakukan oleh kepala sekolah, tidak ada rekomendasi dari Dinas Pendidikan. Kami bisa pastikan itu. Yang kedua, ya, jika mereka nanti menuntut, gimana kalau kita masukkan dong ke KKI? Kami harus ada prosedurnya. KKI ini dalam rangka menjaga kualitas guru, kompetensi guru, ya maka harus diikutkan, harus sesuai dengan ketentuan. Nah, ketentuan yang berlaku, ya harus ada tesnya, tidak dengan saat kondisi ini. Nah, guru honorer saat ini, ya, guru honorer saat ini kondisinya adalah mereka memang kan diangkat oleh kepala sekolah. Tadi Mas Andi Seperti bilang itu. tidak ada Dan urusan dengan kepala sekolah, Pak Budi. ya bisa Karena coba buktikan. karena sekolah tersebut membutuhkan guru, makanya dibukalah cari guru. Sekarang kalau misalkan sekolah itu mapelnya Bukan, kosong, maksud saya sedangkan gini, ada guru di situ, gimana Pak Budi? Mas Andi, Siapa yang mengajar? Mas Andi diangkat nggak oleh Enggak. Dinas Pendidikan? Nah, makanya itu saya Diangkat oleh mengajar di kepala. sekolah negeri. Bukan, saya menegaskan di sini, tidak, saya menegaskan saya tidak diangkat. Saya ditugaskan untuk mengajar walaupun sebagai Oleh siapa guru yang honorer dan yang nugaskan Pak siapa Budi yang nugaskan? Lah, Yang sekolah nggak punya, sekolah kosong, nggak ada Enggak. gurunya. Oke, saya Saya nanya sudah yang mengajukan ke menugaskan. Sudin. Saya Ya. sudah menugaskan ke Sudin, tapi Sudin nggak terima. Mana proses untuk mengirim guru dalam mapelnya kosong, sedangkan ketika P3K buka itu malah guru yang sudah banyak mata pelajaran yang dikirim ini kan. Tapi yang menugaskan harusnya sebagai siapa, dinas Mas Andi? Yang menugaskan Anda waktu itu siapa? Saya bukan ditugaskan, saya melamar. Oke, Melamar baik, melamar. sebagai guru. Yang menerima berarti Karena kepala sekolahnya kondisinya- atau siapa? Ya jelas lah kepala sekolah menerima karena kondisinya guru mapel tersebut ya kosong. Oke. Siapa yang mengajar Mbak Ayu kalau sekolah ini kosong? Bertahun-tahun kosong, berarti kalau yang mengajar kosong harus guru lain yang mata pelajaran lain dong. Itu kan nggak linear. Itu kan mempengaruhi kualitas pendidikan yang ada di sekolah tersebut. Kalau Oke. nggak linear, mata pelajaran lain mengajar misalkan mata pelajaran matematika disuruh mengajar sosiologi. Baik. Nah kan aneh gitu. Ya, Baik, Mbak Ayu Pak ini Budi, jadi Pak Budi. begini. Jadi bagaimana Mbak Ayu, nih? Ada kepala Ya, sekolah yang ya. merekrut guru tidak sesuai administrasi. Gimana nih, Pak Budi? Ya, jadi clear kan ya, Mbak Ayu. Ini clear banget. Jadi Enggak pertama clear tadi menurut saya. Kita dengarkan dulu, Mas Andi. Andi menyampaikan Ya, siap. bahwa Mas Andi direkrut oleh kepala sekolah. Kan gitu loh. Dalam rangka memenuhi kebutuhan sekolah yang kosong oleh kepala sekolah. Kami kebutuhan guru yang kosong ya, mapel yang kosong. Nah, saat ini kondisi yang saat ini kita lakukan nih, ya, Ya. kita mulai distribusi P3K masuk nih ke sekolah, masuk, ya, masuklah kepala sekolah ke Oke. sekolah-sekolah. Setelah itu, lalu guru honorer yang saat ini mengajar, misalkan guru honorer itu mengajar bahasa Indonesia. Nah, ini ada guru yang masuk dengan dari P3K masuk bahasa Indonesia. Jadi kan berlebih nih kondisi saat ini di sekolah tersebut. Karena kepala sekolah yang mengangkat guru honorer tersebut, misalkan Mas Andi diangkat oleh kepala sekolah dengan bahasa Indonesia, ini udah ada penggantinya. Maka kepala sekolah berhak dong memutuskan hubungan kerja tersebut. Karena udah berlebih. Pak Budi, tapi yang juga menjadi polemik ini... Tunggu sebentar, Mbak Ayu, sebentar. Dari 4.000 guru honorer saat ini, yang mata pelajarannya masih kurang dan dibutuhkan, itu masih tetap jalan. Kenapa masih tetap jalan? Karena memang masih dibutuhkan. Kalau ini udah berlebih, kondisinya berlebih di situ. Kalau nggak diputuskan oleh kepala sekolah,
maka ya itu tadi kondisinya mereka akan berantem tuh berdua rebut mata Ya, pelajaran itu ya. dengan mata pelajaran yang sama. Itulah makanya kita melakukan penataan, Hmm, ya kan, baik, verifikasi. Nah, baik. ini yang dilakukan, ini yang terjadi kondisinya. Kita dalam rangka melakukan penataan. Pasti ada yang kena imbas, ya kena imbas honorer. Hmm. Kenapa? Karena mereka memang diangkat oleh kepala sekolah dengan berdua kepala sekolah, bukan dengan dinas pendidikan. Pak Budi, Namun ini adalah bagian dari dinas pendidikan saat ini, kepala sekolah kan adalah bagian dari dinas pendidikan. oke, Ya, baik, itulah baik. makanya ya kita kepala sekolah karena memang pada saat itu mungkin oke lo bantu saya di sini ya di sekolah ini ngurus pelajaran ini dengan gaji seperti ini, bisa jadi gajinya seperti tadi kan banyak disampaikan tidak manusiawi ya karena emang nggak sesuai ketentuan yang berlaku di Pemprov DKI Jakarta. Pak Budi, ini kan Nah berarti kalau itulah kita mendengar tadi ya dari Mas Andi, ini kan ada maladministrasi yang dilakukan oleh kepala sekolah, merekrut guru honorer tidak sesuai dengan peraturan. Ada tidak penertiban di situnya? iya akhirnya kan temuan BPK Mbak saat ini kan TLHP BPK Ya, potensi kerugiannya ada 15 M kan gitu loh. Nah di saat Terhadap ada kepala TLHP sekolahnya ada BPK sanksi ini tidak? maka kita melakukan itu tadi penataan. Akhirnya kepala sekolah ada temuan ini, mereka guru-guru yang saat ini berlebih mata pelajarannya. Coba lihat, yang diputuskan itu sama kepala sekolah adalah kalau kita cek dan saya ngobrol ke lapangan, adalah guru yang memang mata pelajarannya berlebih. Mas Andi sekolah di mana, ngajar di mana coba? Mata pelajaran apa? saya tidak menyampaikan saya sekolah di mana karena saya melindungi apa? Ya, Saya nggak nggak, ya apa-apa, sini nggak apa-apa. kita tahu nih. Nggak Saya apa-apa. pakai logika saja Pak Budi, pakai logika. Terus nasib guru-guru yang sudah di sini bagaimana? Kita ini bahasanya cleansing ya, pertama bukan penataan karena dalam undang-undang ASN itu ditata bukan di cleansing Ya, ini kan, gitu loh. ini cleansing ini kan temuan BPK, cleansing data. Ini tidak manusiawi sekali dengan diksi cleansing itu tidak manusiawi. Iya, Kita ada undang-undang guru dan betul. dosen loh, dilindungi loh kita. Anda digaji dengan Lalu gaji yang tidak perlindungan guru sesuai ini ketentuan juga nggak tercantum juga loh manusiawi. dalam Jadi Permendikbud. kenapa mau? Nggak bisa loh kayak gini. Justru dalam pengkajian tersebutlah yang harusnya otokritik untuk dinas pendidikan yang harus merenovasi. Harusnya Oke. data-data kita bisa masuk. Kenapa portalnya ditutup dengan Ya, OCS tersebut? sih. Nah, kan itu permasalahannya. Nah, harusnya ditata dulu yang di negeri ini. Kalau boleh, regulasi penerima KK itu tahun 2023 itu amburadul sekali. Kalau nggak percaya kita lempar lah ke publik. Oke. Biarkan publik yang menilai. Silakan lempar. Oke, baik Lempar ke publik, Pak Budi, biarkan ini publik yang mungkin menilai tes salah KKI satu itu. yang juga memicu kemarahan dari para guru honorer ini adalah pemberitahuan yang sangat mendadak. Kenapa tidak ada sosialisasi sebelumnya, Pak Budi? Mbak, sudah 6 bulan mereka tahu Mbak, bahwa mereka masuk dalam mapel yang berlebih. Itu 6 bulan Mbak. Mereka sudah banyak yang konsultasi ke kami Mbak. Mereka datang ke dinas pendidikan, kita arahkan. Ini kondisinya adalah Anda masuk dalam mapel mata pelajaran di sekolah yang berlebih. Ini suatu saat ini masuk, P3 akan masuk ke sini, segala macam, Anda akan terlempar. Nah itu udah diberitahukan dan udah lama. Dan sudah disampaikan, hanya kan momen waktunya saja. Seperti itu. Kita udah arahkan, sampai kita arahkan ke mereka. Ya, tugas kita, Anda bisa daftar ke sekolah-sekolah swasta. Karena kan dari P3K ini masuk yang ke kita banyak kan dari sekolah swasta. Nah, di saat sekolah swasta itu masuk, Anda bisa melapor ke sana, kan gitu loh. Bisa untuk mengajar di sekolah swasta dengan tentunya ya mendapatkan Oke. pengalaman kerja mengajar di sekolah-sekolah negeri. Ini mereka udah lama udah tahu dan bahkan sudah banyak yang konsultasi ke kita, Mbak. Oke. Cuma kenapa kepala sekolah Tidak, melakukan cleansing itu mendadak tidak. loh ini kita bicara masalah pemberitahuan. Ya. Jadi Oke, Mbak. kalau dari Mas Jadi Andi tidak tahun berarti ada cleansing itu sosialisasi ya mendadak. di sini ya? Mas Andi tidak berarti Tidak ada, sosialisasikan? kami menegaskan dan kami sangat marah sekali dengan diksi cleansing itu dan sangat sepihak, masif dan sistematis. Itu sangat cepat waktunya. Oke. Iya, iya, iya. Baik Pak Budi, saya ingin bertanya. Jadi mohon maaf Pak Budi, kayak gitu seperti fakta di lapangannya. Mungkin Pak Budi terlalu nyaman duduk di Oke. kursi yang enak, tidak melihat fakta lapangannya bagaimana. Kita Baik. ini pelaku loh, korban Ya. loh di Baik. lapangan itu. Oke, Kenapa baik. guru honorer yang menjadi korban atas temuan BPK itu harusnya Oke. berkaca lah.
Dinas pendidikan ini berkaca, Oke. jangan malah Mas Andi, izin mungkin handphonenya bisa diputar terlebih dahulu. Izin Mas Andi, boleh handphonenya diputar terlebih dahulu? Oke, siap. Oke, kita menampung kekhawatiran dari Mas Andi dan juga guru honorer yang terdampak oleh cleansing. Tapi terakhir ini saya mau ke Pak Budi. Pak Budi, untuk para rekan-rekan guru honorer yang telah terdampak oleh cleansing, ada 107 guru honorer, apa solusinya? Apakah mereka bisa ikut seleksi ulang sesuai prosedur atau seperti apa solusi yang ditawarkan? Ya, tentunya mereka bisa ikut nanti di dalam pembukaan P3K atau mungkin nanti ada kebutuhan KKI itu dibuka, mereka bisa ikut sesuai mengikuti peraturan ya ketentuan untuk mengikuti seleksi yang memang sudah ditentukan dengan persyaratan yang sudah ditentukan dan Kapan juga itu Pak gaji yang Budi? sudah ditentukan. Kapan Pak Budi? Ya, kalau kemarin kami koordinasi dengan Kemendikbud tahun ini rencana dari P3K itu ada 1.900-an ya akan membuka untuk guru P3K. Jadi teman-teman itu bisa ikut siapkan untuk para guru honorer saat ini ya siapkan Waktunya kompetensinya. kapan Pak Budi? Apakah sudah ditentukan? Belum ditentukan, tetapi kita kan masih menunggu dari Kementerian Pusat kapan itu kan dari BKN ya nanti yang Oke. akan melakukan penyeleksian seperti itu. Jadi siapkan diri untuk mengikuti seleksi sesuai dengan ketentuan ya dan juga gaji yang memang sesuai dengan ketentuan. Jadi tingkatkan kompetensi dan pengetahuan agar kita mendapatkan guru yang berkualitas demi siswa dan pendidikan yang lebih baik di Provinsi DKI Oke, Jakarta. baik. Terakhir saya ingin ke Mas Andi, mungkin bisa disingkat saja Mas Andi, kira-kira harapan bagi Anda dan juga rekan-rekan Anda yang terdampak oleh cleansing ini seperti apa harapannya? Oke, bagi kawan-kawan saya yang terkena finishing dan sebelum pembukaan P3K itu harusnya dinas berkaca lah. Jangan main tendang aja, jangan main pecat aja. Lalu mengenai sistematis yang akan dibuka, kawan-kawan yang mengajar di sekolah negeri, dapodiknya diaktifkan dulu. Saya termasuk yang non aktif loh. Gimana kita mengikuti seleksi P3K sedangkan data-data kita yang masih ada di GTK Dirjen itu kan aktif. Nah itu satu. Yang kedua, kalau bisa 107 guru ini yang terdampak cleansing menjadi prioritas dulu lah. Ditata dulu penataan. Sebelum kita buka formasi P3K ini kan aneh. Logikanya menurut saya nggak sampai di situ. Mungkin itu aja Mbak dari saya. Oke, kita berharap semoga akan ada titik Mbak tengah. Ayu terakhir boleh nambahkan sedikit nih Silakan sedikit Pak Budi. Ya, jadi untuk Dapodik, bagi misalkan mereka yang sudah Dapodik yang sudah ada, ya mereka kan saat ini yang punya Dapodik terus nggak ngajar. Tapi kalau misalkan mereka ngajar di sekolah swasta itu langsung otomatis mereka akan hidup lagi. Dan untuk seleksi P3K, mereka yang terdaftar di P3K, yang sudah terdaftar di Dapodik, ya itu bisa mengikuti P3K. Ya, bukan yang aktif gitu. Makasih. Oke, kita terakhir sekolah swasta mana yang akan menerima guru-guru yang sudah di cleansing dengan mata pelajaran yang berbeda, itu kan logikanya Pak. Masalahnya kita bermain logika saja lah. Gimana nasib teman-teman saya yang menganggur, yang akhirnya dia setiap harinya hanya melihat ikan di rumahnya. Ada juga yang jualan, itu manusiawi dikit lah Pak. Kita ini guru tidak mau didiskriminatif, tidak diperlakukanlah kita secara manusiawi. Kita ini harus humanis lah. Mas Andi, kita menampung semua keluhan dari Anda dan juga rekan-rekan sesama guru honorer, dan kita berharap semoga ada titik tengah ya dari hal yang kita perdebatkan pada sore hari ini. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Ada Budi Awaludin, PLT Kadisdik DKI Jakarta, dan juga guru honorer yang terkena dampak cleansing, Andi Febriansyah. Selamat sore Bapak-Bapak, sehat selalu.